Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak di zaman kemajuan teknologi saat ini? Bagaimana kita bersikap adil pada anak-anak karena sifat anak-anak yang berbeda? Bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama sebagai tempat pelampiasan amarah saat anak-anak bertengkar dengan saudaranya? Barakallahu fikum. Taib jamaah, kalau bicara zaman kemajuan teknologi ini, ya kita melihat dulu ketika belum ada TV, Masya Allah, orang tidak terlalu khawatir. Ada TV ribut, bagaimana didik anak ini? Sampai akhirnya ada kesepakatan di satu perumahan itu, mereka punya kesepakatan kalau dari jam 6 sampai jam 8 malam nggak ada TV yang hidup. Jadi itu anak mau bermain ke rumah sohibnya yang mana tetap nggak ada TV. Jadi akhirnya dia balik lagi ke rumahnya sendiri karena dia mau nonton TV. Ini sebagai bentuk bagaimana menjaga anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan teknologi yang ada. Artinya teknologi nggak bisa ditinggalkan, tapi bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Bicara handphone, ya seringkali Anda sampaikan bahwa yang namanya Bill Gates sama satu lagi yang punya startup itu siapa? Dia itu tidak memberikan handphone kepada anaknya, smartphone. Kalau Bill Gates kalau nggak salah umur 14 tahun. Anaknya umur 14 tahun baru dikasih gadget. Itu Bill Gates, orang kaya di dunia. Kita baru gaji 10 juta, anaknya semua pegang handphone. Kasih semuanya. Yang punya startup kalau nggak salah anaknya umur 10 atau 12 tahun baru dikasih handphone. Dikasih handphone. Karena mereka tahu belum waktunya dia pegang handphone. Waktunya apa? Waktunya bermain, waktunya beraktivitas. Nanti ketika waktunya dikasih gadget tuh anak. Tapi memang kembali orang tua itu nggak mau capek sekarang. Jadi yang terpengaruh teknologi itu orang tua apa anaknya? Emaknya sebenarnya. Jadi yang dibicarakan itu bukan bagaimana mendidik anak di era teknologi, tapi bagaimana menciptakan ibu yang benar di era teknologi ini. Emaknya yang perlu diperbaikin. Emak itu kalau sudah ada sohib-sohibnya, anaknya ganggu, nangis, macam-macam, langsung dilemparin handphone. Tafadhol, seret. Sudah. Nggak ganggu tuh anaknya, bener nggak ganggu jam. Jadi yang perlu diperbaikin bukan anaknya siapa? Emaknya ini berbagi sama bapaknya. Insya Allah kalau emak dan bapaknya benar dalam penggunaan teknologi, anaknya insya Allah juga akan benar. Tapi kalau orang tuanya nggak benar, banyak waktu dihabiskan, ya mau nggak mau akan berpengaruh kepada anaknya. Anak dikasih gadget, makan masih pegang gadget, tinggal handphonenya. Sampai kadang-kala ada telepon jemaah. Ada telepon, anak lagi makan, ada telepon, anak-anak bapak telepon, matikan handphonenya. Siapapun yang telepon sekarang lagi makan, anak mama. Supaya anak itu kadang-kala bapak ini sambil telepon, sambil makan, ya miring-miring gitu. Anaknya lihat bapaknya kayak gini. Ada kalau ibu nggak sambil miring-miring, dimasukkan ke jilbabnya jemaah. Seret. Nah itu terjadi subhanallah. Maka tolonglah, ada waktu khusus memang. Yang nggak penting cuma kawan teman mau ngobrol yang tidak terlalu penting matikan sudah. Sekarang waktu buat anak-anak. Mungkin itu yang perlu dibicarakan di zaman kemajuan teknologi ini. Kalau bicara sikap adil sama anak-anak kita, ya kalau bicara anak-anak berbeda jamaah, anak-anak berbeda. Ada yang dikerasin, ada yang dilembutin. Tapi kalau bicara keadilan itu dalam pemberian harus sama ketika memberikan kepada anak ini. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat yang bawa anaknya Nu'man bin Bashir, ini Bashir bawa anaknya Nu'man bin Bashir. Nu'man ini dikasih budak sama bapaknya, yang bisa bekerja, bisa punya penghasilan buat dia. Ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, lihat nih jamaah, antara bapak sama ibu ada kesepakatan, kesepemahaman dalam mendidik anak. Si Bashir mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah buat anakku ini, tapi ibunya nggak mau. Berarti ada bentrok dalam rumah ini.
Ibunya baru mau kalau engkau jadi saksi. Subhanallah jemaah. Lalu Nabi SAW bertanya, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kamu kasih? Enggak, Rasulullah SAW. Lihat jemaah, sang ibu nggak mau berantem panjang sama suaminya. Dia berikin suaminya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mau melakukan tindakan macam-macam ngomong, sudahlah mas, coba berangkat ke Ustadz Fulan. Kalau Ustadz bilang iya, anak iya. Ngomongnya seperti itu. Kadangkala suami ini nggak percaya sama istrinya. Kamu tahu apalah. Sama juga, ada istri kalau dikasih nasihat sama suaminya, aduh bang, kayak Ustadz aja engkau. Nggak mau juga dia jamaah, karena ini. Maka gimana solusinya? Suruh berangkat ke Ustadz. Nih ibunya Nu'man, masya Allah pinter. Dia cerdas sekali, nggak mau ribut sama suaminya. Dia katakan, kau berangkat ke Nabi SAW. Coba tanya sama Nabi. Kalau Nabi jadi saksi, aku mau. Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu kau kasih? Enggak. Kalau gitu jangan. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Kalau bicara ciuman, tolong orang tua kalau mencium anaknya satu dan dilihat oleh anak yang lain, semuanya panggil cium semuanya. Jangan sampai itu anak melihat antum hanya mencium satu anak. Kadang-kadang kan orang tua, ya Allah lagi rindu sama tuh anak, dia ciumin, tapi ada satu yang bandel, antum malas nyium dia. Cium juga supaya dia merasakan dia dicintai. Mungkin seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus kita samakan di antara anak-anak kita.